sebelum masuk SMP unggulan, masukkan F sebelum masuk SMP. Alamatnya di Jalan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Oh, berarti Kak Kabir ini udah di Bandung ya. Akun IG-nya @kabirrifai03. Moto hidupnya, nah ini bahasa Inggris lagi nih. Nah, mohon maaf nih Kak Kabir kalau agak kelibet ya. Life as if you were to die tomorrow. Masya Allah. Berarti ya. LinkedIn-nya Ahmad Kabir Rifai. Nah, ini riwayat pendidikannya SD, Kak Kabir habiskan di SD Negeri Cikoneng 1. Terus SMP-nya di MTS Negeri Model Pandeglang 1. SMA di SMA NCM BBS. Dan kuliah sekarang di ITB, di STAY ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, prestasi yang pernah Kak Kabir raih, ini juara 5 OSN Matematika tingkat kabupaten pada tahun 2019. Terus juara 3 KSN Matematika tingkat kabupaten tahun 2020. Juara 2 Festival UMB bidang matematika se-Jawa tahun 2019 juga. Juara 2 Liga Pelajar bidang matematika tingkat nasional 2021. Juara 1 MBCGS Unpad bidang matematika se-Pulau Jawa tahun 2020. Lalu Kak Kabir juga pernah jadi koordinator OSIS bidang kedisiplinan, keamanan, budi pekerti luhur, dan akhlak mulia masa periode 2020-2021. Nah, selain itu juga pernah menjadi ketua pramuka SMA NCM BBS periode 2020 sampai 2021, ketua tim Olimpiade SMA NCM BBS periode 2020-2021, dan pernah menjadi ketua Sekbid Alat Baksos SDC Nusa Arka tahun 2019, ketua Sekbid Alat Perwal 2019, ketua Paskibraka SMA NCM BBS periode 2020-2021, lalu ketua Kewirausahaan SMA NCM BBS periode 2020-2021. Masya Allah, Kak Kabir luar biasa nih ya. Ya, Kak Kabir sudah hadir nih? Sudah hadir Kak Kabir? Halo? Iya Kak, terdengar Kak. Masya Allah. Sekarang sudah gaya baru rambutnya ya, sudah mahasiswa ya Kak Kabir ya? Wih. Iya Kak, ini nggak terlalu panjang kok. Ini terlalu panjang ya. Iya. Oke Kak Kabir. Ya, silakan Kak Kabir share tentang pengalamannya, bagaimana di pengalaman perjalanannya ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan motivasi lebih buat adik-adik kita yang insya Allah akan mengalami fase sama yang pernah dialami oleh Kak Kabir. Ya, untuk mengefisiensikan waktu, ya silakan Kak Kabir. Iya, terima kasih atas waktunya Kak. Ya, perkenalkan nama aku Ahmad Kabir Rifai. Aku di sini akan share screen dulu ya tentang fakultas aku mungkin Kak. Oke. Izin share screen. Ya, silakan Pak. Ya. Izin share screen Kak. Bisa nggak? Ya, oke. Oke. Kabir. Belum bisa Kabir? Ya sebentar Kak. Belum bisa Kak. Ya, dicoba lagi deh, Bro.
Sudah, silakan Kabir. Coba lagi. Bentar ya. Oke, di sini aku mau perkenalkan fakultas aku dulu ya. Itu dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Jadi di fakultas aku itu tuh nggak cuman apa ya? Jadi kalau kalian masuk ITB itu jalur SNM atau jalur SBM itu tuh nggak langsung masuk prodi gitu ya. Jadi harus TPB dulu atau tahap persiapan bersama dulu. Nah, di TPB itu tuh dijalanin sekitar 1 tahun. Jadi kita kayak UTBK 2 kali gitu ya. Jadi UTBK pertama buat masuk ITB, UTBK keduanya untuk uh, apa pemilihan prodi gitu di ITB-nya gitu. Nah, jadi di fakultas aku di Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika itu terdiri dari 6 prodi, yaitu Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Tenaga Listrik, Sistem Teknologi Informasi, Teknik Tenaga Listrik, dan Teknik Biomedis. Ya dilihat dari itu aja, kayak itu tuh rumpunnya itu rumpun elektro dan rumpun informatika atau ini ya. Nah, katanya di apa di tahun ini juga ITB juga kayak fakultas aku ya, fakultas T itu dibagi lagi ya jadi stay komputasi sama stay rekayasa. Nah, itu tuh kayak stay komputasi itu stay yang rumpunnya itu informatika, kayak informatika sama sistem teknologi informasi. Masuknya itu di stay komputasi gitu kan, di rumpun informatika. Nah, kalau stay rekayasa itu tuh kayak rumpun-rumpun listrik-listrikan gitu, kayak teknik elektro, teknik tenaga listrik, teknik biomedis gitu, teknik telekomunikasi gitu. Nah, di sini teknik Halo, elektro ya. Kak Kabir. Maaf Kak Kabir. Iya, Kak. Ya, suaranya agak dikencengin lagi suaranya, volume suaranya. Oh, Ya, oke, Kak, oke. oh gitu. Gimana, Kak? Baru tuh. Oke, Iya, dengar gitu tuh. ya. Ya, Tadi sip. terdengar ya. Oke. Nah, ya di sini aku Tadi mau saya memperkenalkan teknik elektro dulu ya, teknik elektro. Kayak ya teknik elektro itu basicnya itu kayak fisika gitu ya, listrik-listrikan gitu. Yang pertama itu kayak apa itu elektro itu apa sih? Elektro itu kayak mempelajari tentang listrik dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kita belajar tentang rangkaian listrik gitu. Kayak belajar kayak lampu gitu kan. Jadi kayak di ngerangkai listrik itu biar jadi apa ya kayak sebuah rangkaian yang dialiri arus listrik gitu. Nah, elektro ini tuh banyak juga ya peminatnya di stay juga lumayan banyak. Diminati juga sama anak-anak stay. Dan itu kelompok keahliannya. Kelompok keahlian dari elektro itu apa sih? Yang pertama itu teknik elektronika, teknik elektro. Kayak elektronika itu kayak elektro analog, resistor, kapasitor, induktor, elektronika digital, transistor dan IC dan implementasinya. Kayak kita belajar tentang ya basicnya listrik gitu ya. Jadi kalau kalian suka fisika, suka listrik kayak mau bekerja di PLN gitu kan. Itu tuh ya masuknya di rumpun elektro gitu ya. Teknik kendali ini masuknya ke teknik tenaga listrik kayak kita mempelajari tentang kendali otomatis yang terdiri dari input pengendali dan output yang dikendalikan gitu. Kayak katanya anak elektro kalau belum kesetrum itu tuh belum dikatakan anak elektro. Jadi kayak ya kita bakal berhubungan sama listrik gitu ya. Kita juga belajar ngoding juga ya di sini. Terus ada teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi itu kayak belajar tentang jaringan. Kayak sekarang kan di 2021 2022 ini kan kayak masih booming tentang 5G kan. Nah itu tuh dibidangin sama teknik telekomunikasi itu sendiri. Kayak kita belajar tentang radar, pelajari objek, informasi dan lain sebagainya. Kita juga ya di sini juga ada ngoding-ngoding juga. Jadi FYI ya. Jadi semua jurusan atau semua fakultas di ITB itu tuh belajar ngoding ya. Kayak di tahun pertama itu kita belajar ngoding kayak pengenalan komputasi gitu. Jadi mungkin karena basicnya di TAWA atau ITB itu mau kita itu tuh apa ya bisa beradaptasi di industri 4.0. Jadi
semua fakultas itu harus bisa ngoding gitu. Gitu. Mungkin karena kurikulum 2013-nya mewajibkan kita untuk bisa coding gitu. Nah, yang selanjutnya itu teknik tenaga listrik tuh bagaimana membangkitkan, mendistribusikan dan memakai energi listrik, teknik biomedis, instrumentasi elektronika pada bidang medis dan lain sebagainya. Nah, nih untuk kayak perusahaan prospek kerjanya. Kan kalian kan kalau mau apa ya? Kalau mau menentukan jurusan pasti menentukan prospek kerjanya kan. Aku mau kerja di sini, aku mau kerja di sini. Jadi kayak aku mau kerja di sini jadi aku masuk ke prodi ini gitu kan. Nah, nih prospek untuk teknik elektro biasanya itu tuh di LG, di Samsung, di Polytron yang perusahaannya perusahaan bukan kaleng-kaleng juga kan kayak ini perusahaan multinasional gitu. Nah, kalau teknik telekomunikasi itu kayak jaringan-jaringan gitu. Kalau kalian pakai apa ya? Kalau kalian sekarang pakai smartphone kalian itu kan kartu kalian tuh diurusin jaringannya itu sama anak telekomunikasi gitu. Kayak bekerja di Telkom Indonesia, XL, Indosat dan lain sebagainya. Nah, teknik kendali kerjanya biasanya di pabrik yang membutuhkan sistem kendali otomatis dan game developer. Kendali otomatisnya itu ya biasanya di pabrik-pabrik gitu ya pasti pasti ada aja yang membutuhkan sistem kendali otomatis karena otomatis ya jadi kayak zaman sekarang itu apa ya kayak semuanya itu serba otomatis gitu ya kayak semuanya itu serba komputer gitu jadi yang mengendalikan itu mengendalikan sistem kendalinya itu tuh anak teknik tenaga listrik teknik kendali itu teknik tenaga listrik ya. Nah, selanjutnya ada teknik tenaga listrik. Biasanya tuh perusahaannya tuh kayak PLN, tuh kayak sumber kayak apa ya? Kayak apa itu pembangkit listrik tenaga listrik ya, tenaga uap gitu. Biasanya kerjanya di situ. Terus teknik komputer, nah biasanya di startup gitu kan kayak kayak Shopee, kayak e-commerce. Biasanya juga kayak buat startup sendiri gitu kan. Bisa juga kalau mau ke teknik komputer atau informatika. Nah, selanjutnya ada teknik biomedis. Teknik biomedis biasanya bekerja di rumah sakit yang berhubungan dengan alat-alat kedokteran. Jadi teknik biomedis itu tuh, dia itu tuh membuat alat kayak radiografi ya, radiografi gitu kayak ya gitu dia itu membuat alat basicnya. Nah, teknik biomedis. Jadi dia itu teknik tapi biomedis gitu. Jadi ya walaupun di ITB itu teknik-teknik ya, rumpun-rumpun teknik, tapi ini ada campur tangan biomedis kayak biologi-biologi gitu. Tapi biologinya itu biologi teknik gitu ya. Nah, bisa juga jadi dosen atau peneliti gitu kan. Kalau mau dosen ya udah ambil S2 atau S3 gitu. Kalau di ITB juga bisa fast track gitu kan. Jadi kalau mau fast track nanti semester 6 dari hasil sharing kakak tingkat aku katanya kalau mau fast track itu di semester 6 nanti ada syarat-syaratnya kayak IPK-nya minimal 3,25. Jadi kalau kalian fast track di semester 6 nanti kalian itu S2 sama S1 digabung gitu. S1 sama S2 digabung. Jadi S2-nya itu selesainya itu cuma 6 tahun gitu. Jadi digabung itu 4 tahun ditambah 2 tahun gitu. Jadi 6 tahun fast track-nya. Bisa kalian mau kalau mau ngambil S2. Bisa juga buat bisa juga buat bisa juga jadi peneliti. Nah, kalau mau teknik komputer juga nggak cuma di ITB ya, bisa juga di UI, bisa juga di UGM, di ITS juga ya. Aku dulu juga SNMPTN juga milih UI. Aku waktu dulu milih apa ya teknik ilmu komputer. Aku milih ilmu komputer UI juga. Bagus juga kalau ilmu komputer UI. Kalau di ITB ya aku juga SBMPTN ya. Aku apa masuk ITB yang lewat SBMPTN. Aku milihnya stay gitu. Cuman bedanya apa kata teman aku di UI dan ITB, bedanya informatika di UI dan ITB itu kayak informatika di UI itu lebih ke apa ya? Dia itu kan langsung penjurusan ya langsung di UI itu. Jadi ya gitu ya basicnya sama aja sih. Tapi katanya soal-soalnya lebih susah di ITB kayak. Terus kayak di ITB itu lebih mengutamakan pola pikir komputasi itu. Jadi di informatika ITB itu gimana ya mengajari anaknya apa mahasiswanya buat eh, dia ngerti apa aja bahasa apa aja dia itu bisa mengerjakan problem apa aja gitu.
Yang penting pola pikir komputasinya gitu, bukan tentang apa ya membuat web gitu, itu mah gampang. Bisa juga prodi biomedis di UI juga ada teknik biomedis, teknik elektro UI juga ada. Masih banyak pertanyaan silahkan gitu. Itu sharing aku tentang jurusan ya. Gimana aku kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Rifai Kak Kabir. Nah, itu Ya. tadi ring dari Kak Kabir ya tentang stay ITB. Nah, ini Kak Kabir masih daring atau sudah di Bandung nih sekarang nih Kak Kabir? Aku katanya kan COVID itu naik awalnya itu Mm-mm. Maret itu katanya mau luring gitu, mau luring. Tapi ternyata COVID naiknya drastis kan. Jadi nggak jadi kuliah luring gitu. Jadinya daring, hibrid. Tadinya mau Tapi hibrid terus, sempat tapi sempat ke ini sana mau ya? aku sempat praktek juga kan, ada praktek kimia. Aku Ya, sempat ya. praktek luring juga gitu. Jadi sekarang itu Hmm. cuman praktek aja yang luring, sisanya pembelajarannya daring. Itu tadinya UTS-nya juga mau luring, tapi nggak jadi karena apa? Karena COVID-nya naik terus, jadi dosen juga pada kena COVID juga gitu, aktivitas juga gitu. Jadi daring gitu dari ITB-nya. Hmm. Berarti sekarang masih di Pandeglang ya Kabir ya? Gak, sekarang aku Dia ngekos oh Kak, di di oh ngekos. ngekos di Oh, udah tinggal Bandung. di Bandung Iya, juga ya. iya. Kenapa? Karena kalau di rumah itu tuh apa ya? Kayak nggak ada motivasi buat belajar gitu Kakak. Kayak bawaannya Hmm. males gitu. Kalau kalau di kos ini kan aku kan banyak teman gitu kan Ya, dari ya. fakultas-fakultas lain juga. Jadi kayak ada semangat belajar gitu buat motivasi belajar juga kayak. Kalau yang ngelihat yang lain lagi belajar gitu, aku kayak langsung belajar gitu. Enak gitu sama teman-teman di sini. Berarti Kalau di rumah kayak lingkungan bawaannya rebahan gitu. Iya, lingkungannya. berarti lingkungan sangat berpengaruh ya untuk bagaimana kita, seperti apa Iya, kita gitu. Ya, mungkin itu adik-adik silakan. iya Ada Kak. yang bertanya, ada yang menanyakan, silakan. Adik-adik semuanya. Nah, ini dari ITB juga nih. Tadi dari ITB di SBM, kalau sekarang stay ITB. Wah, ini ada nih Kak Kabir nih, ada pertanyaan nih ya. Saya bacakan ya. Oke. Waktu masuk stay Iya Kak. ITB, skor Iya Kak. UTBK rata-rata berapa Kak? Dan kehidupan stay ITB bagaimana? Katanya. Ini dari Cahyo. Nah, dari Cahyo nih. Katanya waktu masuk stay ITB, skor UTBK rata-ratanya berapa? Dan terus kehidupan di sana seperti apa tuh? Oh, Bagaimana? Ya, ya silakan Kak Kabir. oke, terima kasih buat Cahyo buat pertanyaannya, menarik banget ini. Jadi aku lolos UTB itu lewat UTBK. Jadi UTBK aku waktu itu rata-ratanya 710. 710. Jadi emang fakultas aku kalau mau aman 680-an buat ke stay gitu. Kalau kalian mau masuk stay. Eh, Terus apa ya? Fakultas apa kehidupan di fakultas stay ya. Jadi ya jadi gimana ya? Aku juga kayak sempet kayak sempet awal-awal kayak gimana ya, kayak namanya juga baru beradaptasi gitu ya. Jadi kayak temen-temennya itu emang kayak ambis, pinter-pinter semua gitu. Jadi kayak kita tuh kayak orang-orang pinter di setiap sekolah digabung gitu kan, kayak duh. Jadi sempat down juga gitu kan, kayak duh kok nilai ulangan aku kayak kecil banget ini, padahal di SMA-nya tuh kayak nggak segini-gini amat gitu kan ya. Gitu juga kan. Terus giliran yang lain juga anehnya ya, kalau semuanya kecil it's okay gitu, tapi ini pada gede-gede gitu loh. Kayak jadi iya, jadi kayak orang-orang tuh emang gitu. Aku sempat kayak gitu, tapi kayak itu tuh jadiin motivasi juga buat aku buat kayak berkembang. Jadi manfaatin teman-teman yang pinter itu. Jadi kalau kita
ada pertanyaan gitu kan, kita deketin, jadi kita gampang gitu kan buat relasi gitu. Jadi jangan jadiin beban juga, tapi jadiin kayak itu tuh teman kita itu kalau kita ada pertanyaan, jadi kita gampang buat ngejawabnya gitu kan. Jadi kita positif aja di stay itu. Terus ya gitu sih, sempat turun juga itu. Terima kasih Cahyo pertanyaannya. Fahrul. Fahrul. Ya, juga Cahyo dan Fahrul nih, sama nih Oh Mas. Cahyo. Oh ya. Cahyo dan Fahrul sama nih dengan pertanyaannya kaitannya dengan nilai rata-rata UTBK. Terjawab ya, Cahyo, Fahrul, gimana? Jadi untuk masuk stay itu amannya itu 680-an ya, Kabir ya? Iya, 680-an. Izin menambahkan nggak? Oh iya, Untuk silakan. Untuk SNMPTN aku sempat nanya-nanya juga ya dari teman-teman aku. Ada yang 89 itu udah masuk gitu. Nah, ada yang 92 nggak masuk. Nah, jadi yang 89 ini dia itu kayak udah punya alumni gitu. Alumninya udah kayak banyak, udah kayak punya slot lah istilahnya sekolahnya gitu. Jadi kalau ya kayak nilai itu gimana nilai itu kayak seper apa ya, nomor 2 atau nomor 3 mungkin alumni sama akreditasi sekolah juga mempengaruhi gitu. Nah, itu untuk SNM. Kalau kalian punya alumni di stay mungkin kalian harus berani buat ngambil stay juga bisa. Nah, untuk SBM tadi 680-an ya, menurut aku amannya segitu. Nah, untuk mandiri ya. Mandiri itu kan di ITB itu tahun kemarin itu ada mandirinya ya. Nah, teman aku 650-an masuk informatika kok. Jadi kan tahun ini mandirinya itu ini ya langsung milih jurusan ya di ITB. Jadi 640-640-an udah masuk informatika kok. Nah, tapi ya di ITB itu fakultasnya itu nggak cuman di Ganesha aja, ada juga di Jatinangor dan kualitas di Ganesha dan Jatinangor tuh nggak jauh beda gitu untuk informatika ya. Jadi kalau kalian mau ambil aman, kalian bisa bisa milih di informatika Jatinangor atau stay Jatinangor gitu ya. Tapi ya sama aja dosennya juga dosen-dosen ITB, yang ngajarnya dosen ITB gitu kan. Ya bagian dari ITB juga gitu. Jadi ya kalau kalian mau ngambil aman 600-an ke atas itu ya bisa juga ke Jatinangor gitu ya. Mungkin itu Kak. Ya. Nah, jadi ITB itu ada di Bandung, di Jatinangor, terus ada lagi di Cirebon kayak ya. Ada yang Cirebon, Iya, kampus Kak. Cirebon nih. Jadi bisa milih situ. Nah, itu. Kalau Kak Kabir sendiri di mana nih? Yang di Ganesanya apa di Jatinangor? Kalau aku di Ganesanya Kak. Soalnya SBMPTN itu ditempatin di Ganesha semuanya gitu. Kalau SBMPTN. Iya. Oh gitu. Mungkin kalau kalian mau Jatinangor, mau main ke Bandung juga bisa kok. Gitu. Nggak jauh-jauh banget. Naik damri kayak. Ya, Betul, ini Kak. ada pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan dari Adriana nih. Kak, di perkuliahan itu susah gak sih cari teman atau sahabat katanya? Wah, gimana tuh? Coba nih pertanyaan dari Adriana ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebentar ada pesawat lewat. Wih, ini pesawat apa nih? Sukhoi atau apa nih? Nggak tahu kayak itu. Oke, ya jadi di kuliah itu emang sulit, tergantung orangnya ya. Kalau kalian orangnya suka SKSD gitu ya, gampang nyari temennya, kayak langsung kayak halo, perkenalkan aku namanya ini gitu ya. Nah, yang penting itu jangan malu untuk memulai, jangan jangan malu untuk memulai, jangan ya pokoknya kita rendahin ego kita, habis itu ya udah perkenalkan aja kayak kenalan gitu. Ini kalau di fakultas T itu emang katanya orangnya itu apatis ya. Tapi menurut aku nggak semuanya apatis kok. Kayak misalkan aku kayak nanya, ini gimana sih caranya, dikasih tahu. Kayak ya kan kita kan punya privilege teman-teman yang pinter nih. Jadi kalau kita nggak tahu itu kita nanya ke orang aja udah pasti dijawab kok gitu. Jadi
nggak apa ya, nggak semua anak stay itu apatis gitu. Nggak semua anak ITB juga apatis, kayak ya baik juga kok. Terus kalau kalau mau apa ya, kalau mau nyari temen itu kalian bisa kenal-kenalan, bisa ikut organisasi, bisa ikut event-event gitu kan. Gitu. Kalau kalian mau nyari relasi atau pertemanan gitu. Yang penting jangan malu buat ini aja ya, buat memulai percakapan, buat memulai perkenalan gitu ya. Ya udah pede aja gitu. Nggak susah kok, tergantung kalian gimana sikapnya. Hmm. Nah, gitu, Triana. Terjawab ya? Insya Allah ya, terjawab ya. Jadi nggak susah katanya nyari nyari teman atau nyari sahabat dari kuliah ya. Yang penting bagaimana kitanya itu membawa dirinya, dan tentu saja menumbuhkan rasa pede itu ya. Nah, rasa pede. Kalau Kak Kabir sendiri bagaimana nih pas awal-awal tuh? Pede aja gitu ya? Atau gimana? Wah, kalau saya ya gitu, karena saya itu orang SKSD gitu ya. Jadi ya Wih, udah, kalau SKS. misalkan ya kita lagi kelas nih, lagi kelas misalkan ada soal yang nggak ngerti. Nah, ya udah kayak aku nanya nanya kayak, hey, yang ini gimana sih caranya gitu, kayak gitu. Lama-lama kayak nanti kayak terus-terusan kayak chat-chatan. Habis itu kayak kita punya beberapa teman, aku kan punya beberapa teman. Nah, habis itu aku gabung gitu di satu grup gitu kan, jadiin satu circle gitu kan. Jadi kayak kalau mau bahas soal, mau nanya-nanya gitu, bisa kayak gitu gitu. Yang penting ya gitu, SKSD aja. SKSD gitu untuk mencari teman ya. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ya, Adik-adik. Masih ada kah? Itu gambaran di Stay ITB ya. Jadi tadi itu untuk senam PTN itu sangat berpengaruh alumni gitu tadi ya. Dari digambarkan oleh Kak Kabir tadi. Pengaruh alumni, terus untuk di SBMPTN-nya amannya itu nilainya 680-an. Nah, ini harus dilatih dari sekarang tuh, Dede ya. Dilatih dari sekarang. Nah, bisa kalau di Nurul Fikri kita kan biasanya ada tryout, UTBK, nah itu dengan nilai yang sama persis gitu ya. Penghitungannya juga itu bisa jadi barometer juga tuh, bisa dilihat. Ya, adik-adik ada lagi pertanyaannya? Yuk, silakan. Dari saya deh, Kak Maturi. Oh, silakan Kak In. Ayo, Kak In. Assalamualaikum, Kabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Kabir kan dulu dari ini ya, di NF Pandeglang ya. NF Pandeglang ya. Iya, Kak. Dari kelas Pandeglang. berapa? Iya. Dari kelas Aku dari SMP udah NFC, dari Oh, dari SMP kelas 9. di NF Iya. Pandeglang terus ya. Setia berarti ya. Iya, di NF Pandeglang. Nah, ini pertanyaannya Iya. Kabir. Ini sampai dulu SBM itu PD milihnya itu stay itu nilai TODNF berapa tertinggi dulu Kabir? Lupa saya dulu. Duh. Ya, pertanyaan menarik. Jadi di NF itu kan pokoknya setiap minggu menjelang UTBK ya, kayak 2 bulan atau sebulan sebelum UTBK itu kayak TO mulu. Jadi gak cuman TO-nya itu nggak seminggu, jadi seminggu sekali TO gitu. Jadi aku juga sempat down gitu kan, kayak aduh nilai aku kok kecil banget ini di TO ini kan, kayak gitu. Terus apa ya, rata-rata TO aku tertinggi itu 620-an, gak nyampe 650 ke atas gitu ya, 620-an gitu. Ya walaupun itu ya aku pede aja, sebenarnya aku nggak pede gitu ya milih stay ITB, kayak gak pede soalnya kan di apa ya, di NF juga ada ini ya, ada survei jurusan atau prodi sebelum milih UTBK kan ya, sebelum milih prodi di UTBK kita itu kayak di hasil di NF itu nilai-nilai TO-nya itu kayak di apa, lewat apa mekanisme NF gitu. Rekomendasi Ini tuh ya. cocoknya masuk kemana gitu kan. Iya. Iya, ya gitu. Terus ternyata ya aku jauh banget ini, kata Kak Fajar ya waktu itu di NF, kayak ini kamu mau milih apa? Mau milih stay, Kak? Oh iya, katanya nilai tertinggi kamu itu gak masuk stay tahu. Aku tuh sebenarnya ya aku jarang banget dapat 650 ke atas gitu. Apa di TO. Karena
biasanya ya di UTBK itu tuh, di hari H UTBK, yang membedakan kalian sama satu sama lain itu tuh bukan kepintaran kalian, tapi mental kalian saat ngelihat soal itu gimana gitu. Jadi ada teman aku yang pinter gitu. Ada teman aku yang pinter gitu. Jadi kayak eh ya udah ketika dia ngelihat soal gitu, pinter lebih dari aku ya. Ngelihat soal kayak ngeblank gitu. Jadi kayak latihan mental aja. Soalnya kan kayak ada pressure gitu kan, tekanan dari kanan kiri gitu. Waktunya juga semakin berkurang gitu. Gitu sih. Aku palingan 620 maksimal TO aku gitu. Oke. Tapi kalau nggak salah kemarin sempat ini ya, kalau nggak salah nilai matematikanya 1000 ya waktu UTBK ya. Iya kan? Kalau nggak salah ada yang 1000 nilainya itu ya. Nilai dasarnya. Oh, iya Kak. Mata pelajaran matematika itu ya 1000. Ada satu pelajaran dong. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa, nyampe 1000 ya. Nilainya. Iya, iya. Teman-teman aku juga banyak yang 1000 Kak. Ya, yang lain, adik-adik? Atau Bapak Ibu guru yang mungkin ada di Zoom kita kali ini, silakan. Dan pertanyaan masih ada atau sudah? Bisa lewat chat atau bisa langsung. Sepertinya cukup nih Kak Kabir ya, karena masih ada satu pembicara lagi nih Kak Kabir. Ya, jadi sebenarnya waktunya ya pertanyaan juga sudah ini sudah jelas sepertinya ya teman-teman yang lain juga gambarannya. Ya, terima kasih nih Kak Kabir ya sudah membersamai untuk berbincang-bincang mengenai jurusan pagi ini dengan kami semuanya. Ya, silakan untuk menyampaikan kata-kata motivasi atau apalah untuk kita semuanya di sini. Ya, silakan Kak Kabir. Ya, terima kasih waktunya Kak. Ya, oke. Mungkin Silakan. kata-kata terakhir buat aku di sini kan rata-rata sedang berjuang untuk mendapatkan PTN ya. Jadi di PTN itu nggak cuma satu jalur aja ya, nggak cuma satu gerbang aja buat masuk PTN. Nggak cuma UTBK aja. Banyak jalurnya kayak SBMPTN, ada SNMPTN, ada Mandiri. Mandiri juga banyak di Univnya kan. Univ ini menyelenggarakan Mandiri berapa kali gitu. Jadi kalian itu harus siap, nggak cuman harus siap buat menerima bahwa kalian itu masuk ke PTN. Kalian juga harus siap menerima kegagalan juga ya. Nah, dan harus menerima kesuksesan dari orang lain juga. Maksudnya setiap orang kan mempunyai waktu kesuksesan masing-masing. Setiap orang mempunyai jatah gagalnya masing-masing. Nah, aku percaya setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Aku masuk ITB itu cuma dilihat kesuksesan aku. Sebenarnya sebelumnya itu aku juga banyak sekali kegagalan masuk PTN ya sebelumnya yang nggak semua orang lihat gitu. Jadi kalau kalian kalau kalian bertemu dengan kegagalan kalian, kalian harus percaya kegagalan itu bakalan habis dan kalian nikmati aja dan jangan menyerah karena pintu kesuksesan itu nggak cuma dari satu pintu. Terus semangat. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Kabir. Jadi tetap semangat, tetap jaga kepercayaan diri gitu ya. Insya Allah keberhasilan akan menghampiri kita. Nah, itu dari Kak Kabir ya, Kak Kabir ya. Terima kasih sekali lagi Kak Kabir. Sukses kuliahnya. Ya, sukses juga. Salam untuk semuanya di sana. Terima kasih Kak. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya, Kak Kabir ya. Ya. Oke, selanjutnya Iya Kak. Selanjutnya ini kita ke narasumber yang keempat. Untuk narasumber yang keempat ini
Ya kalau tadi dari Jawa Barat tuh ya, tiga-tiganya dari Jawa Barat tuh, dari Bogor, dari